selaku Ketua Program Studi Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang kami hormati Bapak Iswah Yudi Joko Suprayitno, SSI MPD, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang kami hormati Ketua Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, Saudara Muhammad Julka Iksanul Fikri atau yang mewakili. Yang kami hormati Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, Saudara Ahmad Nur Asikaf atau yang mewakili. Yang kami hormati Gubernur Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang, Saudari Karyanti atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Organisasi Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudari Umi Jayana selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang periode 2021-2022. Yang kami hormati Saudari Aisyah Rahmawati selaku Ketua Pelaksana Webinar Mathematics Thinking Skill in Society 5.0. Dan yang kami hormati segenap tamu undangan dan seluruh peserta webinar Mathematics Thinking Skill in Society 5.0 yang kami banggakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara webinar dengan tema Mathematics Thinking Skill in Society 5.0. Para hadirin yang terhormat, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya Nisa Adelia Trianta selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Muhammadiyah. Yang keempat, laporan ketua panitia. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang keenam, pembacaan doa. Dan yang ketujuh, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Haifah Salma Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma khawa wa ma yatiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma nada fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara walaqad ra'ahu naslatal ukhra inda sidratil muntaha indama jannatul ma'wa id yahsha sidrata ma yahsha ma zaghal basara wa ma tagha
laqad ra'a min ayati rabbihil kubra fara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumud dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu bima min sultan yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Shallallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Muhammadiyah yang akan dipandu oleh operator. Kepadanya dipersilahkan.
Acara yang keempat yaitu laporan Ketua Panitia kepada Saudari Aisyah Rahmawati. Kami persilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara webinar dengan tema Mathematic Thinking Skill in Society 5.0. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang, Ibu Feni Sadian Mawarsari MPD. Yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Iswa Yudi Joko Supriyatno SSI MPD. Dan yang kami hormati pembicara webinar Mathematic Thinking Skill in Society 5.0, Bapak Abdul Aziz MPD. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang pada periode 2021-2022, Saudari Umi Jayana. Dan yang kami hormati segenap tamu undangan dan seluruh peserta webinar Matematika Thinking Skill in Society 5.0 yang kami banggakan. Adapun webinar Mathematic Thinking Skill Society 5.0 ini adalah webinar yang dilatar belakangi oleh era Society 5.0 yang memiliki tujuan untuk mendukung perkembangan manusia ke arah yang lebih baik dan lebih berkemajuan. Era ini menindaklanjuti revolusi industri 4.0 secara lebih mendalam. Kemampuan matematika sangat dibutuhkan untuk menyikapi proses kesiapan dalam segala bidang yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Masyarakat luas harus mengetahui bahwasanya memiliki kemampuan matematika pada era Society 5.0 akan membuat diri kita tidak mengalami ketertinggalan dalam perkembangan. Adapun jumlah peserta yang mengikuti webinar kali ini sebanyak kurang lebih 100 orang yang terdiri dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, kemudian ada dari UNES, IFET, UGLIS, Universitas Muhammadiyah Malang, dan dari luar guru SMP IT Purnama, serta delegasi seluruh HMJ se-Unimus. Dalam hal ini, saya berharap dengan mengikuti webinar ini, teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Kemudian, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan terbalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang ada di dalam webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semuanya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata, saya mewakili panitia mohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Billahi bisabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Aisyah Rahmawati atas sambutannya. Acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang periode 2021-2022 atau yang mewakili. Kepadanya dipersilahkan. Cek suara saya terdengar nggak, Mbak Nisa? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang, Ibu Feni Sadian Mawarsari MPD. Yang saya hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Iswa Yudi Joko Suprayitno, SSI MPD. Yang saya hormati pembicara webinar Mathematics Thinking Skill on Society 5.0, Bapak Abdul Aziz MPD. Yang saya hormati Senat Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang,
M. Zulka Iksanul Fikri atau yang mewakili. Yang saya hormati Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang Ahmad Nur Assegaf atau yang mewakili. Yang saya hormati Gubernur Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Webinar Mathematics Thinking Skill in Society 5.0, Saudari Aisyah Rahmawati. Dan yang kami hormati juga segenap tamu undangan dan seluruh peserta webinar Mathematics Thinking Skill in Society 5.0 yang kami banggakan. Nah, tak lupa rasa bangga yang terhingga kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan ini, sehingga pada hari ini kita mampu menjalankan acara dengan lancar, walaupun masih virtual ya teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Clara. Di sini saya menggantikan Mbak Umi Zayana selaku Ketua Himatika periode 2122 dalam sambutan kali ini karena qadarullah dari Mbak Umi tidak dapat hadir karena ada beberapa kendala. Nah, mengawali perjumpaan pada pagi hari ini, patut kiranya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Akbar atas segala limpahan rahmat-Nya. Kita bisa berkumpul dalam acara webinar pada pagi hari ini yang diadakan oleh Himatika, dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita rindukan syafaatnya mulia mulai hari ini sampai kelak di akhirat. Amin. Nah, kegiatan ini diadakan oleh Himatika dengan tujuan untuk memberikan wawasan terkait kemampuan matematika di era Society 5.0. Nah, harapannya teman-teman peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan sampai akhir. Karena sayang sekali ya teman-teman dengan materi yang sangat penting ini dan juga pembicara yang sangat luar biasa ini apabila tidak diperhatikan dengan betul-betul. Nah, sekali lagi semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif walau memang masih berjalan secara virtual atau online. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Bila bisa bilil haq astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan diberikan oleh pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Iswah Yudi Joko Supriyitno, SSI MPD. Kepadanya dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini saya tidak open cam ya, karena ada acara yang lain juga. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah bisa hadir di acara pagi hari ini. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, yang saya hormati pula Presiden Mahasiswa, Ketua Panitia, Ketua Himatika yang luar biasa ya, walaupun posisi pandemi dan insya Allah segera berakhir pandemi ini, kegiatan tetap berjalan luar biasa yang pastinya, dan harapannya nanti setelah pandemi usai mungkin kegiatan-kegiatan sudah bisa dilaksanakan secara offline gitu ya. Harapannya dengan offline selain menambah silaturahmi, kemudian menambah wawasan ya, karena saling tukar ilmu. Jika secara online ini ya memang kurangnya adalah untuk saling tukar ilmu ini belum begitu bisa didapatkan ya, tapi hanya masih satu arah. Tapi manakala nanti sudah offline, sudah bisa hadir di satu ruangan tertentu ya. Kebetulan nih untuk matematika ruangannya sudah baru, gedungnya sudah baru dan luas lokasinya sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan. Semoga untuk kedepannya acara dapat dilaksanakan secara offline. Semoga acara ini berjalan lancar, semoga nanti bisa menambah ilmu. Terima kasih kepada pembicara Pak Abdul Aziz. Semoga nanti bisa untuk menambah wawasan dari mahasiswa dan para peserta.
Saya kira itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat dan semoga lancar sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko atas sambutan yang telah diberikan. Terima kasih, Nisa. Bla bla bla. Selanjutnya akan ada sambutan sekaligus pembukaan webinar Mathematics Thinking Skill in Society 5.0 oleh Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang, Ibu Fenisa Dian Mawarsari MPD. Kepada Ibu Fenisa dipersilahkan. Terima kasih, Nisa. Baik, terima kasih Mbak Nisa selaku MC atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abdul Aziz MPD, yang kami hormati pula Ketua Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, kemudian Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, kemudian juga Gubernur atau yang mewakili, kemudian Ketua Himatika dan juga Ketua Panitia dalam pelaksanaan webinar pada hari ini. Dan yang saya hormati pula Pembina Himatika Bapak Iswahyudi Joko SSI MPD yang telah mendampingi Himatika untuk bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Puji syukur alhamdulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti kegiatan webinar dengan tema Thinking Skill in Society 5.0 yang tentunya telah diadakan oleh Himatika dan juga hari ini tentunya kita harapkan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dan lancar dan juga memberi kebermanfaat bagi peserta webinar pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di yaumul akhir. Baik, tadi yang telah disampaikan oleh pelaksana untuk kegiatan webinar hari ini bahwa peserta hari ini ada, kalau di virtual kita lihat sejumlah 85 sudah termasuk panitia. Tadi disampaikan bahwa dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang sendiri, kemudian dari universitas lain, yakni dari UKRIS, kemudian berbagai universitas yang lainnya, serta ada beberapa Bapak Ibu guru yang tentunya sangat tertarik dengan tema yang diusung dalam webinar pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini dan juga terima kasih kepada seluruh peserta. Harapannya adalah kegiatan ini nantinya dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih pula kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Abdul Aziz, yang juga sudah berkenan untuk bisa mengisi kegiatan pada pagi hari ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sambutan hari ini. Saya buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Selamat mengikuti kegiatan webinar hari ini dari awal hingga akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fenisa atas sambutan yang telah diberikan. Saudara Nurdin Wahyu Sahid. Kepada Saudara Nurdin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami,
pada hari ini, Sabtu 14 Mei 2022, kami menyelenggarakan kegiatan webinar Mathematics Thinking Skill in Society 5.0 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Lancarkanlah kegiatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon persatukanlah persatuan di antara kami. Jagalah Engkau, biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Berikanlah kepada kami ilmu dan pengetahuan agar kami mampu tumbuh dan berkembang serta membawa banyak manfaat untuk agamamu. Jagalah kami yang menuntut ilmu di sini untuk senantiasa beristiqomah beramal di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita memasuki acara inti, Bapak Abdul Aziz MPD. Selanjutnya acara ini saya serahkan kepada moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya selaku moderator untuk memimpin sesi pada kali ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semuanya, apa kabar semuanya pada pagi kali ini? Semoga sehat selalu saja. Senang sekali perkenalkan saya Aisyah Rahmawati yang akan memandu acara webinar dengan pada kesempatan kali ini dengan tema Mathematics Thinking Skill in Society 5.0. Baiklah teman-teman semuanya, berbicara tentang era Society 5.0 yang memiliki tujuan untuk mendukung perkembangan manusia ke era yang lebih baik dan berkemajuan, era ini menindaklanjuti revolusi industri 4.0 secara lebih mendalam. Kemudian kemampuan matematika sangat dibutuhkan untuk menyikapi proses kesiapan dalam segala bidang yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mengetahui dan mendalami bagaimana cara kita untuk memiliki kemampuan matematika pada era 5.0 agar kita tidak mengalami ketertinggalan dalam perkembangan yang akan dibahas dalam perkembangan kali ini. Yang akan dibahas dan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini, yaitu beliau adalah seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Semarang, jurusan pendidikan S1 Pendidikan Matematika, yaitu Bapak Abdul Aziz MPD. Ya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Boleh dibantu? Baik, di sini ada nama beliau, Bapak Abdul Aziz, tempat tanggal lahir Rembang 9 Mei 1991. Kemudian beliau beralamat di Perumahan Sinar Waluyo, Jalan Mukaron, Kota Semarang. Kemudian instansi dari Universitas Muhammadiyah Semarang, pendidikan beliau 2015 sebagai Magister Pendidikan Matematika UNS, kemudian 2019 sampai dengan sekarang beliau sedang menjalas negeri Malang. Kemudian adapun alamat email beliau abduljrbg@gmail.com. Baiklah, pada pagi hari ini pemateri kita sudah hadir, Bapak Abdul Aziz. Bisa dicek. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Terdengar ya suara saya? Terdengar Pak, sangat terdengar. Izinkan saya menyampaikan
Aziz MPD selama 60 menit, kemudian kita lanjut ke sesi diskusi dengan peserta webinar selama 30 menit. Begitu Bapak, untuk sesi kali ini jadi ada 2 sesi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan waktu dan layar, saya persilahkan pada Bapak Abdul Aziz untuk memaparkan materinya. Bisa dibantu kepada operator untuk share screen materi? Nanti saya share screen sendiri, tidak apa-apa, Mbak. Sekalian nanti saya tampilkan. Baik, Pak. Baik. Silakan waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Mbak Aisyah Ramawati selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati di S1 Pendidikan Matematika, Ibu Fenisa selaku Pembina Himatika, dan seluruh panitia, termasuk yang sangat kami hormati, peserta webinar yang sudah bergabung di acara Zoom meeting ini dengan tema Mathematics Thinking Skill in Society 5.0 ya. Dengan kata lain, ini kita akan berbicara mengenai sub-sub keterampilan berpikir matematis yang memang dibutuhkan pada saat ini, relevansinya dengan keadaan kita, sehingga kita nanti menjadi pendidik ini lebih bisa mengarahkan siswa-siswa kita untuk bisa beradaptasi, untuk bisa menghadapi era 5.0 ini ya. Nanti akan kita bahas juga kaitannya dengan revolusi industri dan society 5.0. Sebelumnya untuk pengantar akan saya tampilkan video ya, kaitannya dengan bagaimana gambaran masyarakat 5.0 khususnya yang sedang menjadi topik hangat ya, perbincangan di berbagai forum, tidak hanya forum nasional saja, tetapi juga forum internasional. Saya share screen ya. Mudah-mudahan suaranya bisa terlacak dengan baik. Suaranya terdengar ya? Perkembangan teknologi yang semakin canggih melahirkan banyak inovasi. Salah satunya kehadiran robot dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membantu pekerjaan manusia. Kini beberapa robot sudah bekerja dalam bidang kuliner. Yang pertama adalah robot barista. Salah satu peritel modern membuat teknologi ini dari Jepang ke Indonesia untuk memberikan pengalaman baru dan unik bagi pelanggan. Minum kopi yang diracik sama barista mungkin udah biasa ya, ataupun kopi yang dibuat dari mesin kopi itu mungkin udah banyak. Tapi gimana rasanya nyobain kopi yang diracik langsung sama robot barista? Saya sih penasaran, mau coba nih. Robot ini dapat membuat 19 jenis minuman yang dilakukan dengan menyentuh layar. Setelah memilih minuman, konsumen dapat melakukan pembayaran melalui layanan dompet digital. Karena penasaran, saya coba mau menghitung seberapa cepat robot ini membuat minuman. Dengan cepat, robot barista ini meracik minuman yang saya pilih. Sambil menunggu, saya juga menikmati atraksi robot dalam membuat minuman, seperti mengocok cup minuman dingin, serta lambaian robot ke konsumen saat minuman selesai disajikan. Nah ini ternyata kurang dari 3 menit minuman saya udah jadi. Tuh bisa langsung diambil. Nah ini juga
ketika pandemi seperti sekarang kan juga rasanya lebih aman kalau misalnya kita beli kopi yang contactless tanpa sentuhan dari manusia. Saya mau nikmatin kopi saya dulu ya, tapi nunggu azan maghrib ya. Nah, kalau robot yang ini asli buatan Indonesia, tepatnya asli Sidoarjo, Jawa Timur. Kepintarannya adalah membuat nasi goreng. Dari segi tampilan gak jauh beda dari kompor gas pada umumnya. Ada tombol untuk menyalakan api, bahkan penyanggah wajannya juga sama. Nasi yang diaduk tidak terbuang. Jadi karena yang buat nasi gorengnya robot, semuanya sudah diporsikan nih, baik dari porsi nasi, bumbu, dan juga toppingnya, supaya menjaga konsistensi rasa antar nasi goreng gitu. Jadi langsung tuang aja nasinya ya. Lalu kita tuang nasi. Untuk membuat nasi goreng ini cukup menyalakan kompor, tuang nasi dan bumbu yang sudah ditakar. Aduk sebentar dan robot nasi goreng langsung bekerja. Robot ini akan mengaduk nasi goreng sampai rata. Dalam sekali pembuatan, robot ini mampu membuat hingga 15 nasi goreng sekaligus. Wah, banyak menghemat waktu ya kalau pesanan lagi banyak. Sudah jadi nasi goreng kebuli dan juga nasi goreng Jepang. Jadi bedanya adalah kalau yang kebuli pakai acar, kalau yang Jepang toppingnya lebih banyak. Nah, di sini bisa dilihat ya, walaupun tadi robot yang aduk, tapi ini teraduk sempurna. Dan ini juga karena menggunakan beras basmati yang khusus dan juga dagingnya cukup banyak. Jadi ini benar-benar mengeluarkan aroma yang rempahnya juga luar biasa banget karena bumbunya juga beda dan benar-benar sempurna begitu ya teraduknya, walaupun tadi robot yang aduk. Tapi karena ini masih belum maghrib, saya belum bisa nyicipin nih. Tapi menikmati dari aroma rempahnya aja, udah juara. Dengan perkembangan teknologi, robot-robot kuliner ini hadir untuk meminimalkan kontak antara manusia dengan makanan dan minuman agar higienis. Selain itu, robot ini juga bisa membantu meringankan tugas manusia karena bisa memasak lebih banyak dalam waktu yang lebih cepat. Tim Liputan CNN Indonesia. Baik, saya kira ini juga merupakan gambaran ya dari salah satu contoh kehidupan di era Society 5.0 yang mana kalau kita melihat tayangan dari video, perkembangan teknologi tidak hanya dimanfaatkan dalam bidang tertentu saja, tapi juga di ya, berdasarkan video tadi ya, saya ulangi ya, kaitannya dengan Society 5.0, tentunya ini bukan merupakan hal yang baru, tetapi bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal tersebut untuk menjadi andalan kita ya. Perkembangan teknologi bukan menjadi bumerang, tetapi akan menjadi perangkat kita yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan, kalau di sini temanya matematik thinking skill, tentunya keterampilan kita sebagai calon pendidik ataupun di sini sudah menjadi bagian dari praktisi pendidikan untuk peserta webinar. Tentunya topik-topik semacam ini bukan merupakan hal yang
tabu, tetapi memang suatu bentuk perubahan yang harus kita sikapi dengan bijak. Tentunya kita juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut supaya kita tidak tertinggal dari negara-negara lain ya, kaitannya dengan perkembangan masyarakat 5.0. Dan di sini saya share screen dulu. Slideshow. Nah, untuk masyarakat 5.0, kalau kita merujuk kepada tayangan tadi, tentunya salah satu indikatornya yaitu memudahkan kerja manusia agar lebih nyaman dan efektif ya. Tentunya tidak menghemat biaya ya. Kita bisa menekan, kalau tadi berdagang nasi goreng untuk mengurangi tenaga manualnya bisa dilakukan dengan menggunakan tenaga robot, dan juga barista tadi ya, barista kopi yang selama ini kita lihat kalau di kafe-kafe itu kan baristanya ya masih orang ya, kalau tadi baristanya sudah dibantu oleh robot. Dan tentunya kalau kita melihat lebih jauh lagi ya, mungkin di beberapa negara yang sudah maju, tentunya ada pelayan hotel ya. Pelayan hotel ini sudah menggunakan robot. Nah, karena ini Society 5.0 ini dicetuskan di Jepang ya, tahun 2019. Nah, di Jepang ini juga masuk kategori negara maju karena sebagian masyarakatnya sudah bisa memanfaatkan teknologi dengan baik untuk membantu kinerja manusia. Nah, alat bantunya seperti apa? Ya, kita mengenal IoT ya, Internet of Things, kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, dan juga robot. Tentunya perangkat ini bisa kita manfaatkan dalam memajukan bangsa kita melalui pendidikan berasaskan teknologi yang tepat guna. Nah, di sini nanti kita harus mempunyai pola pikir ya, pola pikir untuk menerapkan teknologi-teknologi ini supaya itu tadi ya, tidak menjadi bumerang tetapi menjadi senjata bagi kita untuk menghadapi perkembangan teknologi, perkembangan peradaban, perkembangan zaman yang memang dinamika perubahannya itu sangat cepat sekali ya. Dulu di tahun 1990-an sampai tahun 2000, Jack Ma itu masih menganggap internet itu hal yang langka. Dan dia berasumsi bahwa internet ini kelak akan menjadi sesuatu yang sangat vital di abad 20 ya. Dan kenyataannya kita bisa lihat sekarang bagaimana internet cukup memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Terlebih pada saat pandemi kemarin ya, ketika kita mengalami pandemi COVID-19 kurang lebih selama 2 tahun, kita dibatasi gerak kita, dan tentunya untuk interaksi kita melakukan melalui virtual. Salah satunya kan tetap menggunakan internet ya. Bagaimana peningkatan penggunaan internet ini meningkat signifikan. Bahkan perangkat-perangkat pembelajaran berbasis LMS ya, Learning Management System ini banyak bermunculan dan banyak dimanfaatkan oleh pendidik dan juga peserta didik yang ada di Indonesia ya. Salah satu contohnya seperti ini yang kita gunakan, yaitu kaitannya dengan penggunaan Zoom ataupun penggunaan Google Meet, dan juga mungkin kita bisa menerapkan Google Classroom ataupun LMS yang lain. Nah,
di sini sebelum masuk ke mathematic thinking skill-nya, kita akan runtut dulu ya sejarahnya Society 5.0 dan juga kaitannya revolusi industri 4.0. Kita sering mendengar dua istilah ini, revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Nah, kalau Pak, ya, share screen-nya belum terlihat Pak, masih di video yang sebelumnya. oh ya, oke, baik, Iya. saya stop share dulu. Oke, sampai sini ya. Sudah kelihatan, Mbak? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini sampai ini. Kaitannya dengan dinamika, keadaan sebelum dan pada saat revolusi industri 4.0 ya, ataupun era society 5.0. Nah, dulu kalau berupa perangkat ya, contoh sederhananya, sebelum terjadi revolusi industri 4.0, untuk penggunaan perangkat saja salah satunya setrika ya. Setrika dulu kan masih menggunakan bara api ya, ataupun mungkin teman-teman masih mengingat nostalgia perangkat-perangkat yang memang belum tersentuh teknologi, ini kita bisa bandingkan ya. Untuk perangkat sekarang, setrika sudah lebih canggih ya. Untuk pengaturan suhunya bisa menggunakan tombol, bisa kita gunakan putaran di tengahnya untuk meningkatkan suhunya, mau dipanaskan sampai ke titik berapa. Kalau dulu kan kita menggunakan bara dikipas-kipasi sampai panasnya ini memang cukup untuk digunakan merapikan baju. Nah, jadi dulu itu ketika kita mengamati ya, menyetrika itu ya juga masih ada semacam abunya ya, abu dari arangnya itu. Nah, ini juga merupakan bagian dari perubahan dinamika untuk Society 5.0 ini. Termasuk juga aspek sosial ya. Ini dulu kalau dari merujuk gambarnya ini cukup menggelitik juga ya bagi saya secara pribadi. Dulu itu sekitar tahun 1990-an sampai tahun 2000, ya era-era reformasi lah ya. Era-era reformasi itu anak lebih suka bermain di luar. Anak lebih nyaman kumpul dengan teman-temannya, anak lebih bahagia ya, menikmati permainan di alam bebas ya. Sampai-sampai terlambat pulang rumah sampai maghrib, ini dicari orang tuanya sampai larut malam nggak ketemu, akhirnya kan terlambat masuk rumah atau terlambat pulang rumah dimarahi. Nah, kalau sekarang era abad 20 ya, terutama 2010 sampai ke 2022 ini, bagaimana anak ini menurut saya dimanjakan ya dengan perangkat teknologi yang semakin canggih. Teknologi ini berupa permainan ataupun semacam smartphone ya. Nah, kalau untuk permainan sendiri ini kan kalau contoh PS ya, PlayStation itu kan sampai tipe kelima ya. Nah, ini kan bagaimana penggunaan perangkat teknologi ini membuat anak-anak ini lebih betah di rumah daripada bermain di luar. Biasanya karena sudah nyaman bermain di dalam rumah dengan perangkat yang dimiliki ya, dengan laptop, HP, ataupun perangkat permainan yang lain. Nah, kadang orang tua itu merasa anak kok di dalam rumah terus, padahal kan dia perlu berinteraksi dengan teman-temannya di luar. Nah, ini yang perlu kita menjadi perhatian bersama ya, bagaimana teknologi ini perlu digunakan secara bijak dan tentunya kita bisa
berawal dari diri sendiri ya, untuk memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin tanpa mengundang mudorot ya ataupun keburukan, tapi bagaimana teknologi ini justru bisa memunculkan ataupun bisa memberikan manfaat bagi sebaik-baik, bagi seluas-luasnya masyarakat. Untuk revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini, kalau revolusi industri ini kan kita mengenal dari revolusi industri 1 sampai revolusi industri 4.0. Nah, kalau revolusi industri, jadi teman-teman bisa membedakan ya, meskipun secara prinsip ataupun secara definisi hampir sama. Untuk revolusi industri 4.0 ini lebih kepada bagaimana penerapan perangkatnya ya sebagai komponen utamanya, seperti tadi ya, bagaimana mengaduk nasi goreng dengan menggunakan robot, termasuk juga tadi barista kopi itu juga bagian dari perangkatnya. Nah, kalau yang Society 5.0 ini manusianya ya, terkait dengan pola pikir. Nah, bagaimana manusia yang ada di era Society 5.0 ini memanfaatkan teknologi sudah menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Jadi untuk perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih, ini sudah merupakan tradisi ya, masyarakat kita juga sudah terbiasa melihat ataupun mengikuti dan juga bagian dari perkembangan teknologi itu, yang mana komunitas kita saat ini ya sebenarnya sudah berada di Society 5.0 ataupun masyarakat yang memang dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari aspek pemanfaatan dan pengembangan teknologi. Nah, kalau kita mengenal Society 1.0 ya, nah, kalau Society 1.0 ini masih berburu ya, masih berburu, masih mengikuti perkembangan kehidupan sesuai dengan fenomena alam. Jadi ini masih kegiatannya seperti ya kalau kita bisa ibaratkan penggunaan alat-alat tradisional masih kental ya dalam masyarakat 1.0 ini. Dan kalau kita merujuk selanjutnya masyarakat 2.0, masyarakat 2.0 ini sudah mulai berpikir. Kalau Society 1.0 kan memanfaatkan hasil bumi ya. Nah, kalau Society 2.0 ini bagaimana menghasilkan sesuatu yang ada di bumi ya, dengan salah satu contoh utamanya Society 2.0 itu bertanam ya, menanam. Bagaimana dia bisa sudah mulai berpikir untuk bisa, karena tanaman ini menjadi sumber utama kehidupan, dikembangkan untuk bisa dihasilkan dengan cara menanam ya. Jadi prosesnya ini Society 2.0 kaitannya dengan menanam kebutuhan pokok. Nah, kalau yang masyarakat 3.0, nah ini sudah lebih maju ya, pola berpikirnya ini sudah menerapkan alat-alat yang meskipun belum bisa dikategorikan sebagai teknologi yang mutakhir, tapi pola pikirnya ini sudah membuat semacam perangkat ataupun semacam alat yang berfungsi untuk tujuannya sama seperti tadi Society 5.0, memudahkan kerja manusia dan mengefisiensikan tenaga yang dikeluarkan. Nah, termasuk di sini kalau kita contoh ya, kalau mungkin dulu belum ada mesin jahit, itu kan
menjahitnya kan secara manual memerlukan waktu yang cukup lama. Terus mulai berpikir bagaimana menciptakan suatu alat jahit yang memang bisa menghasilkan lebih banyak pakaian daripada dijahit secara manual dengan tangan, meskipun lebih banyak orang yang dibutuhkan. Kalau ini kan Society 3.0 sudah memikirkan alat, ya, sudah membuat alat, dan termasuk juga sudah memanfaatkan alat tersebut untuk membantu ataupun untuk memudahkan kerja manusia. Nah, kalau yang Society 4.0 ini kaitannya dengan perangkatnya. Perangkatnya ini sudah siap, kaitannya dengan perangkat-perangkat dengan teknologi yang mutakhir. Nah, dulu kalau kita mengenal disket, ya, disket itu kan ukurannya agak kotak kecil itu ya, dan memorinya kan juga cukup terbatas, cuma 250 MB, 500 KB dulu ya, cuma bisa menyimpan file-file dokumen saja dengan kapasitas memori yang lebih kecil. Nah, kalau yang Society 4.0 ini, pengembangan perangkat ini sudah semakin maju dengan menciptakan perangkat-perangkat teknologi yang bentuknya lebih efisien dengan kemampuan penyimpanan kapasitas memori yang lebih besar. Contohnya yang kita kenal, yang kita gunakan seringkali, yaitu flash disk. Nah, itu bagaimana dari disket ke flash disk ini merupakan gambaran dari Society 3.0 ke 4.0. Nah, nanti ke 4.0 ini flash disk nanti akan dispesifikan lagi, dibuat semacam chip ya yang bisa menyimpan tidak hanya giga ya, bahkan terabyte. Nah, ini kan bagian dari kemajuan masyarakat Society 4.0 ke Society 5.0. Jadi kalau kita melihat ya pergeseran dari disket ke flash disk, nah dari flash disk yang ukurannya giga, terus kemudian menjadi terabyte itu ya, yang ukurannya dengan chip lebih kecil. Nah, ini kan kaitannya dengan transisi Society 3.0, Society 4.0, Society 5.0. Nah, itu gambarannya. Nah, bagaimana pola pikir seperti itu kita bisa implementasikan, bisa kita terapkan di kelas, dan juga bisa kita kembangkan ya untuk menggunakan teknologi ini secara bijak. Kembali ke Society 5.0. Nah, Society 5.0 ini lebih ke manusianya. Kadang kita pribadi kalau tidak memegang smartphone selama 1 hari saja, terasa ada yang kurang dalam diri kita. Nah, inilah yang menggambarkan betapa kita sangat membutuhkan yang namanya teknologi ya. Kecepatan untuk mendapatkan informasi, kecepatan untuk menyampaikan informasi. Nah, ini sudah merupakan bagian dari perkembangan Society 5.0 ya. Dan ini juga ada yang bilang ya, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh ya. Ya, ini bisa dikondisikan dengan keadaan tertentu ya. Tapi bagaimana kita harus mengintrospeksi diri kita ya. Apakah kita menjadi budak teknologi ataupun teknologi yang menjadi perangkat kita dalam membantu kebutuhan ataupun dalam membantu kinerja kita. Jangan sampai kita menjadi budak teknologi, tetapi kita harus memiliki sudut pandang teknologi ini akan kita gunakan sebagai alat dalam memajukan bangsa. Jadi kita tidak hanya bangsa pemakai teknologi, tetapi kita juga berupaya untuk menghasilkan teknologi ya, teknologi yang ramah lingkungan, teknologi yang tidak mengurangi sekat-sekat sosial, teknologi yang mengarah kepada
perkembangan peserta didik yang lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi. Nah, saya kira ini hal-hal yang perlu kita garis bawahi ya untuk diri kita dan untuk lingkungan di sekitar kita dalam memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke mathematic thinking skill. Kira-kira keterampilan berpikir matematika seperti apa yang bisa digunakan untuk menyikapi keadaan masyarakat 5.0 ini. Nah, di sini saya mengambil HOTS ya, Higher Order Thinking Skill, diperlukan dalam keterampilan berpikir matematika pada masyarakat 5.0. Nah, untuk istilah HOTS sendiri, kita sudah HOTS. Jadi HOTS ini merupakan suatu keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang mana nanti ada beberapa subtipenya yang kita bisa diskusikan nanti, dan kita juga bisa mengetahui ya karakter masing-masing tipe untuk kemudian kita bisa implementasikan ke dalam perencanaan pembelajaran, baru perencanaan kemudian baru implementasinya. Nah, HOTS di sini kaitannya dengan kreativitas, inovasi pemecahan masalah, dan termasuk juga bagaimana HOTS ini menuntut siswa untuk bisa berpikir kritis ya. Nah, berpikir kritis ini juga bagian dari HOTS ya, ataupun tipe dari HOTS. Kalau kita menspesifikkan ya pengertian dari HOTS ya, HOTS ini kalau kita baca di slide-nya ataupun kita bisa memparafrasekan dengan penjelasan yang lain, ini yaitu proses berpikir yang membantu kita ya menghubungkan informasi, dan untuk dari menghubungkan informasi digunakan untuk memecahkan masalah ya. Dan perlu hal-hal inovatif ya. Dalam HOTS ini perlu adanya inovasi. Kalau tidak ada inovasi, kita akan tertinggal. Itu menurut saya sudah bagian dari hukum alam ya. Kalau tidak ada inovasi, biasanya akan tertinggal. Ya, contohnya kita bisa melihat ya kalau merek HP ya, Nokia kan menjadi salah satu brand HP yang cukup ternama ya. Tapi seiring berjalannya waktu karena kurangnya inovasi yang dibuat oleh Nokia ini, membuat para pesaing-pesaingnya ini muncul di permukaan atau naik daun dengan mengembangkan fitur-fitur yang lebih canggih ya. Karena Nokia ini terlambat untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang canggih tersebut. Nah, ini merek Nokia ini lambat laun agak turun ya dibandingkan dengan brand-brand yang lain ya. Ini mohon maaf menyebut merek ya, tapi ini sebagai salah satu contoh saja. Dan juga nanti kita akan mengamati kaitannya dengan integrasi ataupun sintesis dan metakognisi ya. Yang mana itu juga bagian dari HOTS. Nah, sekarang kita bisa sampaikan tentunya HOTS ini penting ya untuk masyarakat 5.0 ya. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini karakteristiknya memecahkan masalah secara efisien ya. Nah, tujuan masyarakat 5.0 kan sebenarnya masyarakat kita itu pengennya yang instan, pengennya yang lebih cepat, pengennya yang mudah, tidak memerlukan banyak tenaga. Ini kan sudah menjadi bagian dari diri kita ya. Misalkan mesin cuci itu kan bagian dari perkembangan teknologi untuk membantu rumah tangga ya, membantu kehidupan rumah tangga dalam aspek efisiensi pekerjaan rumah tangga. Nah, ini nanti juga bagian dari
taksonomi Bloom ya, HOTS ini yang digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana HOTS ini bisa kita implementasikan. Dan ini taksonomi Bloom ya, kalau kita merujuk kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dibutuhkan. Kalau tadi pertanyaannya kan keterampilan atau keterampilan berpikir matematika. Keterampilan berpikir matematikanya apa? Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tingginya dimulai dari mana? Kalau sesuai dengan taksonomi Bloom, sesuai dengan domain kognitif, ada knowledge, ada comprehension, ada aplikasi, ada analisis, ada sintesis, dan nanti puncaknya evaluasi. Jadi masyarakat 5.0 supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih, khususnya untuk keterampilan matematika, keterampilan berpikir matematikanya. Jadi merujuk kepada tadi ya, pengetahuan, komprehensi, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi ini menjawab dari apa yang kita jadikan tema webinar ini, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Mengapa HOTS penting dalam dunia pendidikan? Karena sebagian besar di sini peserta webinar adalah praktisi pendidikan. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi ini tentunya dibutuhkan pada saat tahapan pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Dan para guru ya ataupun praktisi pendidikan ini sepakat bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi ini penting untuk diterapkan ketika nanti dimasukkan ke dalam RPP, memberikan penugasan pada saat pembelajaran, menilai hasil belajar siswa. Nah, ini akan membantu siswa dalam beradaptasi untuk perkembangan teknologi. Secara tidak langsung sebenarnya ketika kita melakukan sekolah daring ya ataupun perkuliahan daring, ini kan sebenarnya kita sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh yang mana siswa ini juga dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi secara tidak langsung ini saya amati teman-teman sudah kreatif dalam mencari materi, dalam mengembangkan informasi. Jadi sebenarnya dalam konteks sekolah ataupun dalam konteks perkuliahan ya, ketika materinya sudah dapat, bahan diskusi ini menjadi relevan ketika kita melakukan pertemuan virtual ya. Karena untuk materi saja sebenarnya kan kita tidak susah ya harus mencari di perpustakaan, beda halnya dulu ya 1990-an sampai 2000 itu. Sering kita mendapat cerita-cerita. Kalau saya dulu itu mencari materi sampai ke perpustakaan daerah, sampai ke toko-toko buku penjual buku bekas itu ya, dibaca sambil dipelajari sambil dicatat materinya. Kita sering mendengar untuk mencari ataupun mendapatkan informasi sampai segitunya. Nah, untuk sekarang ini kan dengan perkembangan teknologi yang cukup maju, penyampaian informasi yang cukup cepat, untuk mengetik ataupun untuk mencari kata kunci, kita tidak perlu harus berpindah tempat ya untuk mencari informasi yang kita ingin dapatkan. Kita cukup di depan laptop ataupun kita bisa membuka HP kita search saja, misalkan kata kunci apa gitu, aljabar, pengertian aljabar, nanti akan muncul semua definisi aljabar seperti apa, materi aljabar bentuknya bagaimana, itu akan muncul semua. Jadi HOTS ini penting dalam dunia pendidikan supaya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa ini bisa lebih terarah untuk menyikapi keadaan perkembangan teknologi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi itu ya untuk mencari hal-hal yang memang menarik untuk diketahui. Nah, kalau di sini kita spesifikkan
7 tipe HOTS ya yang diperlukan dalam keterampilan berpikir matematika di era Society 5.0 ini. Nah, 7 itu diantaranya berpikir kritis, metakognisi, berpikir secara komprehensif, berpikir secara aplikatif, termasuk juga dilakukan evaluasi ya, terus ada sintesis dan inferensi. Jadi 7 tipe HOTS ini yang perlu kita matangkan dalam diri kita untuk kemudian kita tularkan ya kepada peserta didik kita, bagaimana berpikir kritis, bagaimana menguatkan metakognisi, bagaimana berpikir secara komprehensif, tentunya bagaimana kita menerapkan konsep untuk bisa diterapkan, aplikatif ya, tentunya ada evaluasi, sintesis, dan inferensi. Jadi keterampilan 7 ini ketika memang bisa diterapkan dengan baik, siswa ini akan cakap ya dalam memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar mereka. Bahkan mungkin tidak menutup hal yang mustahil ya, bisa menciptakan alat-alat seperti tadi ya. Tadi kan barista elektroniknya kan diimpor ya dari Jepang. Nah, kalau dari sini kita sudah menanamkan 1 sampai 7 poin tipe HOTS ini, siswa ini akan secara bertahap menghasilkan produk-produk yang saya yakin tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar negeri kaitannya dengan pemanfaatan teknologi. Bahkan ke-7 item ini juga sering menjadi indikator penilaian kecerdasan siswa peringkat siswa secara internasional ya. Kalau kita melihat PISA ya itemnya yang diukur 1 di antara 7 ini, karena 1 di antara 7 ini memang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat 5.0. Nah, untuk berpikir kritis ya, berpikir kritis ini saya kira pengertian berpikir kritis tidak menjadi hal yang sulit untuk dipahami ya, karena kita sering mendengar istilah berpikir kritis ya, tapi bagaimana berpikir kritis ini kita bisa implementasikan kepada siswa ya. Kalau untuk berpikir kritis ini menggunakan menurut kita dalam memahami dan mengevaluasi ide-ide orang lain ya. Misalkan jika kita membaca artikel di jurnal pendidikan matematika, Anda mungkin bertanya pada diri sendiri ya, kalau sesuai dengan tulisan di slide ini, siapa yang menulis artikel tersebut, keunggulannya apa, tulisannya apa yang telah mereka lakukan, pertanyaan yang dapat membantu Anda menilai ide mereka. Ini kan menjadi melatih diri kita untuk berpikir kritis ya, ataupun dengan kata lain memiliki tanda tanya yang besar dalam diri kita. Sebenarnya anak-anak kecil itu ya usia 1, 2, 3 tahun itu sudah menerapkan berpikir kritis dengan baik ya. Misalkan benda ini apa mah, benda itu apa bu, kegunaan alat ini untuk apa. Nah, itu kan sebenarnya berpikir kritis alamiah ya yang dimiliki oleh anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun ya. Jadi kita bisa beri penjelasan yang baik ketika anak 2 tahun, 3 tahun. Saya yakin semua anak pasti mengalaminya ya. Mengalami tanya ini, tanya itu. Nah, kita bisa memberikan penjelasan yang baik. Jangan malah dalam tanda kutip dimarahi ya, orang kok tanya terus. Nah, itu malah mematikan karakter ya. Kalau memang sering bertanya, itu kan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis anak-anak itu seperti itu. Jadi kita bisa mereplika anak-anak tadi yang berpikir kritis tadi untuk kemudian kita terapkan dengan keadaan kita sekarang. Bagaimana kita ingin mengetahui sejauh mana, misalkan kegunaan suatu alat ini yang membuat siapa, rancangan alat ini bagaimana. Nah, ini kan kita bisa kembangkan. Dan di samping itu ada metakognisi ya. Nah, pada prinsipnya metakognisi itu ada 2 bagian ya, pengetahuan dan pengalaman.
Nah, pengetahuan kaitannya dengan apa yang diketahui, dan pengalaman ini kaitannya sesuatu yang memang sudah menjadi ilmu yang mereka dapatkan ya, karena mereka namanya pengalaman ya, sudah pernah mengalami ya. Jadi metakognisi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman. Bagaimana kita bisa mendidik anak untuk tidak takut mencoba hal-hal yang baru. Dengan mencoba hal-hal yang baru, mereka akan mendapatkan pengetahuan. Gagal berhasil itu kan sebenarnya bisa ditingkatkan menjadi keberhasilan, tapi prosesnya itu ya yang penting ya. Bagaimana proses mencoba, proses belajar. Nah, ini kan perlu kita perhatikan kaitannya dengan bagaimana siswa ini diajak untuk memiliki pengalaman sebaik-baiknya. Kita kan kadang mendengar ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ini bisa kita implementasikan ke dalam pembelajaran. Nah, metakognisi ini kaitannya untuk berkaitan dengan penyimpanan materi ya, penyimpanan ilmu pengetahuan. Misalkan di sini siswa unggul dalam menghafalkan rumus matematika, tetapi tidak selalu memahami cara menerapkan rumus tersebut dengan benar. Nah, maka diperlukan pengetahuan dan pengalaman. Dia hafal rumus-rumus tertentu ya, tapi untuk menerapkan untuk penggunaan rumus ini kadang kesulitan. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman metakognisi ya, kaitannya dengan pengetahuan dan pengalaman untuk keterampilan berpikir matematisnya. Nah, ini pemahaman kaitannya dengan pembelajaran juga, keterampilan berpikir matematika. Siswa tidak hanya paham dalam menggunakan rumus untuk soal-soal tertentu, tetapi juga bisa menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan soal-soal yang baru. Nah, ini jadi siswa ini diajak untuk berpikir komprehensif ya. Jadi dia bisa menggunakan rumus ini kan biasanya kan kita memberikan contoh ya. Contoh ada rumusnya, kemudian kita bisa menggunakan soal-soal yang lain yang baru ya. Jadi kalau ini digambarkan secara lebih besar ya, ini kan ruang lingkupnya keterampilan matematika. Misalkan ini akan membantu siswa ya, membantu siswa dia memiliki cara tertentu ya. Misalkan kalau dalam pengelasan ya, pengelasan besi untuk tekniknya ini seperti ini, untuk mengelas besi ini seperti ini. Tapi ketika dia dihadapkan untuk pengelasan dengan pemesanan tertentu ya, bentuk tertentu ya. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kalau memang pengelasannya di awal bagus ya, sesuai dengan SOP-nya pengelasan. Nah, untuk penerapan pengelasan dengan hal-hal yang baru ini juga akan lebih mudah. Jadi pemahaman ini yang memang lebih penting ya. Jadi ketika mereka sudah siap ataupun sudah merasa yakin akan kemampuan yang dimiliki, ketika nanti dipertemukan dengan hal-hal yang baru, mereka tinggal mengadaptasi, memodifikasi, termasuk juga mengembangkan ya untuk menyelesaikan masalah baru tersebut. Jadi bisa diselesaikan masalahnya secara komprehensif. Nah, aplikatif ini juga bagian dari hot study, yang mana ini juga untuk keterampilan berpikir matematika, ini kan kaitannya dengan mengerjakan soal cerita dengan rumus tertentu, tapi juga kan soal cerita itu kan untuk angkanya ya, untuk angkanya itu kan biasanya sudah pakem di soal, tapi ketika nanti dihadapkan dalam dunia nyata itu kan angkanya bisa berubah-ubah ya. Misalkan dalam sistem persamaan linier, dua variabel misalkan ada X, Y, itu kan biasanya angkanya genap-genap ya, 1 juta, 100.000, 2 juta. Nah, tapi ketika nanti memang dihadapkan pada kondisi yang nyata, misalkan beli di suatu warung itu kan, misalkan harganya kan tidak sering bulat ya, 2.000 itu kan tidak sering seperti, tapi lebih kepada
pecahan-pecahan ataupun bilangan-bilangan yang lebih kompleks ya, misalkan 1200, 2250. Nah, itu kan cara pengerjaan sistem bersama linear dua variabel ini yang kalau memang dalam soal cerita bisa mengerjakan, nah, dalam kehidupan sehari-hari mereka mampu mengaplikasikan. Selain itu juga ada konteks evaluasi ya. Nah, ketika evaluasi di sini tentunya ini tidak hanya berpaku di keterampilan matematika saja ya, keterampilan berpikir matematika, tetapi juga berkembang ke aspek-aspek yang lain. Jadi ini temanya cukup bagus, dikerucutkan di keterampilan berpikir matematikanya dulu ya. Sebenarnya kalau keterampilan berpikir matematikanya sudah sistematis, ketika mereka akan dihadapkan dengan hal-hal yang baru yang lebih kompleks, cara menyelesaikannya pun permasalahannya akan runtut ya, akan terstruktur dengan baik ya, karena sudah memiliki pola dalam penyelesaian masalahnya HOTS itu tadi ya. Jadi ini evaluasi kaitannya dengan ketika dievaluasi, nah ini juga bagian dari penyampaian pendapat kaitannya dengan berpikir kritis ya. Ketika dievaluasi hasilnya baik, dan ini bisa digunakan untuk menyampaikan argumen ya, ataupun pendapat berdasarkan alasan dan bukti yang dapat diterima dengan akal sehat, karena sudah dievaluasi ya. Misalkan rumus matematikanya dikerjakan, terus dievaluasi lagi, dicocokkan, hasilnya sudah benar. Nah, ini ketika menyampaikan pendapat dari hasil pengerjaannya, ini akan lebih memiliki kekuatan ataupun keyakinan diri ya, daripada yang sebatas tidak mengecek. Jadi evaluasi ini juga penting untuk keterampilan berpikir matematika. Nah, ini sintesis ya, gabungan dari beberapa ide ya. Jadi sintesis ini menggabungkan beberapa konsep, menggabungkan beberapa ide, tidak hanya satu individu ya, tapi juga beberapa orang. Misalkan kaitannya juga dengan pengumpulan brainstorming ya, ataupun ketika kita berdiskusi dengan teman-teman yang lain, bagian sintesis untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Nah, ini jadi penggabungan ide-ide ya untuk menghasilkan ide baru yang lebih produktif dan lebih bermakna daripada ide asalnya ya. Jadi ini bisa digunakan untuk siswa yang memiliki cara belajar ataupun kaitannya dengan penyelesaian masalah sehari-hari. Nah, ini kan gabungan-gabungan. Nah, sebenarnya ini runtut ya. Sintesis ini kan gabungan dari beberapa ide, gabungan dari beberapa pengetahuan. Ini kalau dikaitkan dengan berpikir kritis tadi kan memang relevan ya kaitannya dengan pengalaman. Oleh karena itu kan siswa itu tidak hanya dikekang untuk teori saja, tetapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya aplikatif ya. Jadi bisa menggabungkan ide-ide yang dimiliki. Nah, inferensi ini kaitannya dengan informasi ataupun keterampilan berpikir tingkat tinggi ini menggunakan informasi yang tersedia ya untuk membuat perkiraan yang masuk akal dari informasi yang tidak diketahui. Jadi dalam hidup sebenarnya kan banyak hal-hal yang tidak pasti, banyak hal-hal yang memang tidak bisa kita justifikasi secara mutlak ya. Tapi kita bisa memperkirakan dengan informasi-informasi yang ataupun pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, kita bisa memperkirakan ya hal-hal yang memang terjadi. Nah, salah satu contohnya kan misalkan kita bisa memprediksi Indonesia kan di Indonesia memiliki 2 musim ya, itu kan juga bagian dari prediksi perhitungan statistik selama 10 tahun ya. Nah, ini kan salah satu prediksi pengetahuan. Nah, untuk kepastiannya kan ya baik musim penghujan atau musim kemarau itu kan sebagian besar hasilnya nyata ya. Termasuk juga BMKG
Nah, ini kan juga masih memprediksi. Biasanya kan untuk jam sekian daerah ini dilanda hujan, jam sekian daerah ini cuacanya cerah. Ini kan juga bagian dari prediksi yang didapatkan dari pengetahuan, dari informasi yang tidak diketahui ya. Kan belum tentu juga, namanya alam kan bisa berubah-ubah, tapi bisa diprediksi dengan kemampuan analisa informasi sebelumnya. Jadi ketujuh item itu perlu ya, perlu dan juga penting dalam menghadapi masyarakat 5.0 ini, dan yang dibutuhkan dalam jadi keterampilan berpikir matematika itu harus memuat HOTS itu tadi ya. Ketika ini memang dikembangkan secara masif, pola pikirnya sudah terbentuk, saya yakin Indonesia akan menjadi negara maju ya. Dan tentunya kita juga tidak mengesampingkan HOTS ini diterapkan di dalam kelas matematika. Nah, tentunya ini kita tidak bisa lepas dari siswa. Bagaimana HOTS ini kita bisa latihkan ya ke siswa-siswa supaya bisa mereka memiliki kemampuan HOTS ini dengan baik ya. Nah, ini justru kita bisa memahami latar belakang siswa. Nah, memahami latar belakang siswa ini cukup penting ya. Cukup penting dalam kaitannya kira-kira tipe HOTS mana yang cocok untuk diterapkan kepada siswa yang kita ampu. Ataupun kalau memang belum pernah ketemu ya, untuk mengetahui kita bisa memberikan angket ataupun survei. Nah, memahami latar belakang ini cukup penting ya, sama seperti ketika kita mengamati ataupun memahami seseorang. Kalau kita sudah paham karakternya, kita akan menyesuaikan sikap kita akan menyesuaikan tingkah laku kita. Nah, ini kan penting ya, memahami latar belakang siswa supaya siswa ini juga memiliki kemampuan HOTS yang baik. Dan kemudian setelah kita memahami latar belakang siswa, kita identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, kita identifikasi tujuan pembelajaran yang dapat dicapai dengan salah satu tipe HOTS ya. Kalau belum memungkinkan, kalau 7-7-nya sudah bisa dicapai, cukup baik. Tetapi kalau memang perlu bertahap ya, kita satu-satu ya, satu-satu tipe HOTS-nya ini untuk keterampilan berpikir matematika. Kita identifikasi tujuan pembelajaran. Biasanya kan tujuan pembelajaran ini kan siswa ini mau diarahkan kemana, siswa ini mau dicapai seperti apa. Nah, ini kan kalau kita sudah mengerti tujuan pembelajarannya, kita bisa mengambil salah satu tipe HOTS ya, yang bisa kita masukkan ke dalam rancangan pembelajaran. Nah, selanjutnya tentunya siswa ini akan lebih menarik ya. Ini saya geser tutupan untuk memilih media pembelajaran dan aktivitas pembelajaran yang mendukung HOTS. Jadi kita tidak hanya menggunakan media sebagai alat bantu saja, tetapi sebagai media yang juga siswa ini juga memiliki kemampuan HOTS yang terarah ya, terarah juga terukur juga, dan aktivitas pembelajaran ini juga mendukung siswa ini memiliki HOTS ya, kemampuan berpikir, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau rangkaian ketiga ini sudah cukup baik ya, dipahami latar belakang siswa, kita mengidentifikasi tujuan pembelajarannya, kemudian kita memilih media pembelajarannya dan aktivitas pembelajarannya. Nah, ini kalau tiga ini sudah berjalan dengan baik, tipe HOTS tadi saya kira sudah masuk ke dalam pola pikir siswa ya, pola pikir siswa. Nah, ketika dia sudah memiliki pola pikir HOTS ini, kalau memang dijaga secara konsisten, mereka akan memiliki kemampuan HOTS yang bisa menghasilkan produk-produk berbasis teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak.
Dan kemudian setelah 3 itu kita lakukan refleksi. Refleksi untuk mengetahui sejauh mana HOTS ini sudah bisa diterapkan. Tentunya kalau kita merujuk ke dalam kondisi kelas, saya yakin sangat beragam ya. Ada siswa yang aktif, HOTS-nya sudah muncul, ada siswa yang masih belum begitu aktif, HOTS-nya masih belum kelihatan. Nah, ini kan kita bisa melakukan pendekatan pembelajaran yang lebih intens lagi ya, supaya semua siswa ini agak sulit memang untuk mengakomodasi siswa memiliki HOTS secara menyeluruh ya. Tetapi bagaimana kita berupaya ya. Selama kita berupaya dan melatih secara berkesinambungan, saya yakin siswa ini akan memiliki kemampuan HOTS yang baik ya. Nah, dari latar belakang, memahami latar belakang siswa, sampai dengan ujungnya direfleksi untuk membekali siswa keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, dalam keterampilan berpikir matematika di era Society 5.0 ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, tidak hanya salah satu pihak, tapi menjadi kewajiban kita untuk membuka mata kita ya, membuka jendela bahwa perkembangan teknologi ini bukan hanya sekedar lewat saja ya. Kita jangan menjadi arus yang ikut terbawa arus ya, tapi kita juga bisa mengendalikan arus itu. Nah, bagaimana mengendalikan arus itu kaitannya dengan keterampilan berpikir matematika itu tadi, ya kita memiliki pola pikir yang bisa mengendalikan arus kemajuan teknologi itu tadi ya, salah satunya yang kita gunakan HOTS ini. Saya kira itu untuk pemaparan saya. Nanti silakan bisa kita lanjutkan ke sesi diskusi ya, karena ini sudah 1 jam untuk presentasi waktunya. Oke, untuk sesi kedua saya persilakan Mbak Aisyah jika ada yang ingin dilanjutkan dengan sesi yang lain. Baik, terima kasih Pak Abdul Aziz atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu untuk sesi tanya-jawab. Di sini ada 30 menit ya untuk sesi tanya-jawab. Untuk yang ingin bertanya, bisa lewat room chat atau di raise hand. On mic ya. Raise hand terlebih dahulu, kemudian on mic, dan perkenalan, kemudian lanjut ke pertanyaan. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan pada sesi kali ini? Bisa lewat room chat juga ya, bisa lewat room chat dan bisa langsung on mic. Baik, mungkin sambil menunggu ya Pak, di sini ada pertanyaan sih dari saya. Izin bertanya, tadi terkait yang pemahaman komprehensif yang siswa tidak hanya paham dalam menggunakan rumus dalam satu soal, tetapi siswa juga harus bisa menggunakan rumus tersebut pada soal-soal yang lainnya. Nah, tapi kan apa ya? Dalam kenyataannya itu sampai sekarang pun masih banyak siswa yang bilang bahwa ketika guru memberikan contoh dan ketika guru memberikan soal, itu tuh contoh dan soal itu berbeda. Nah, gitu. Padahal dalam konteks yang sama, misalkan dalam mata pelajaran aljabar. Nah, jadi banyak siswa yang, ih kenapa sih Bapak ngasih contoh dan soal itu beda gitu. Nah, itu tuh kesalahannya di siswa yang memahaminya atau di guru yang memberikan pemahamannya gitu, Pak. Karena sampai sekarang pun, sampai titik perkuliahan sekarang pun masih banyak teman-teman yang bilang kalau contoh dan soal itu berbeda gitu. Padahal masih
sama di aljabar gitu. Nah, itu tuh ada kesalahan di guru sebagai pemberi materi atau di siswa yang menerima materinya, gitu, Pak. Baik, terima kasih Mbak Aisyah untuk pertanyaan dan sekaligus mungkin juga bagian dari pengalaman ya. Ini cukup menarik ya. Tadi mengkaitkan salah satu tipe HOTS ya, berpikir komprehensif. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus ya, salah satu rumus biasanya kan rumus ini ya memang digunakan untuk keadaan ataupun untuk menyelesaikan masalah tertentu ya. Jadi tetapi rumus ini bisa digunakan untuk kategori soalnya setipe ya, tetapi mungkin bentuknya yang berbeda. Nah, kadang yang menjadi kesulitan itu di sana baik siswa ataupun kitanya sendiri ya. Sebenarnya rumusnya satu, tapi soalnya berbeda, tapi dalam satu tipe ya. Kalau beda tipe itu udah beda lagi ya. Tetap nanti kalau bedanya berbeda tipe, ya nanti ada rumus yang lain lagi. Tapi ini tipenya sama, tetapi bentuknya agak berbeda. Ini yang dirasa kesulitan. Ada kalanya kita merasa sudah memahami dengan baik ya. Contoh soal sudah ada rumusnya, ini sudah kita pahami dengan baik. Tetapi ketika nanti dikembangkan ke soal yang lain lagi dengan menggunakan rumus tersebut, kita merasa kesulitan. Sebenarnya tidak ada yang salah ya, karena kita sudah maaf-maafan, jadi tidak perlu saling menyalahkan. Ya baik, bukan di situ ya masalahnya. Ya, jadi pada prinsipnya tidak ada yang salah antara guru ataupun siswanya. Gurunya menyampaikan, siswanya juga memahaminya seperti itu. Tetapi lebih bagaimana pendekatan konsepnya ya. Kalau kita sudah mengetahui konsepnya dengan baik ya, menggunakan. Jadi rumus itu sebenarnya selain dihafal ya paling mudah diimplementasikan kan dihafal dulu baru kita implementasikan. Kita harus paham konsepnya ya. Rumus ini bisa digunakan untuk konsep seperti ini. Kalau konsepnya sudah matang ya, sudah matang dan juga kita sudah mengetahui inti dari penggunaan rumus itu. Nah, ini didapatkan dari mana kalau kita menggunakan soal yang berbeda-beda. Nanti akan ketemu benang merahnya ya. Misalkan kita contoh bisa ya menggunakan rumus ini, kita paham yang apa yang diterangkan gurunya. Ketika kita menghadapi soal yang baru, soal yang setipe dengan soal yang dicontoh tadi, kita merasa kesulitan. Ya ini mungkin ada yang kesulitan, ada yang, tetapi kebanyakan kesulitan. Nah, ketika kesulitan ini ya kita coba untuk mengerjakan. Kita berdiskusi, sulitnya di mana. Nah ini nanti seringnya latihan, seringnya jam terbang dari mengerjakan soal itu tadi dengan menggunakan rumus, kaitannya dengan komprehensif ya. Komprehensif itu pemahaman konsep. Pemahaman konsep ini didapatkan kalau sering-sering latihan. Oke lah kita memahami contohnya, tapi ketika kita mengerjakan soal satu dengan rumus itu, kita merasa kesulitan. Ini bisa dikategorikan wajar ya. Nah, ketika nanti kita sudah terbiasa mengerjakan soal 1, 2, 3, kita paham alur dari tipe-tipe soal, saya yakin ini bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi prinsipnya soal-soal olimpiade sains nasional matematika, itu kan dia rumusnya ya cuma satu ya, tapi bagaimana membangun perasaan mengerjakan ya, mendapatkan rasa konsep pengerjaan ini yang memang dibangun. Nah, oleh karena itu membangunnya ini dengan cara seperti apa ya, sering-sering latihan. Namanya komprehensif kan berkesinambungan. Berkesinambungan ini kan didapatkan dari seringnya latihan. Ketika kita merasa sulit di bagian awal, tidak masalah, tapi kita jangan putus asa ya. Nah, yang menjadi kendala kita itu kadang putus asanya itu. Putus asa, mengalami kegagalan. Ini untuk kehidupan yang lebih jauh lagi ya namanya.
kegagalan, belum berhasil menemukan solusi jawabannya, dan kita terpaku di situ. Padahal kalau kita terus mencari, nah ini yang perlu kita tanamkan juga ya, selain keterampilan berpikir tingkat tinggi, rasa pantang menyerah. Rasa pantang menyerah, tidak gampang mengeluh, selalu berusaha untuk mencari solusi terbaik. Nah ini yang dibutuhkan untuk masyarakat Society 5.0 di samping keterampilan berpikir. Jadi antara pikiran, perasaan, tindakan sejalan. Jadi menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Aisyah tadi ya, kaitannya dengan ketika kita buntu di satu soal dengan soal yang baru, ya latih aja, jalan terus. Ya, sama lah ketika kita latihan sepeda, jatuh bangun, kita latihan berjalan, jatuh bangun, ya nanti kalau kita sudah menemukan feel-nya berjalan, feel-nya bersepeda, nanti akan kita lebih mudah untuk konteksnya ya memahami soal-soal itu. Jadi seperti itu Mbak Aisyah. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, jadi yang pertama itu ya kita harus sering-sering latihan ya, karena mungkin dengan kita bertemu terus soal-soal yang berbeda, mungkin kita bakalan nemu jawabannya dari yang kita tanyakan mungkin ya, Pak. Oke, baik. Nah, gimana, Pak? Iya, betul, Mbak. Ya, seperti itu ya. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu 10 menit sebelum webinar ini berakhir. Gimana yang lain? Bisa langsung raise hand atau di kolom chat ya. Dan jangan lupa juga untuk nanti link presensi akan di-share pada sesi terakhir ya. Jangan lupa untuk share screenshot dan untuk bukti mengikuti webinar. Oke. Gimana nih teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan mungkin mengenai kemampuan berpikir matematika? Oke, Mas Tegar Saputra, silahkan bisa langsung open mic. Baik, izin bertanya ya Pak. Kan tadi menyinggung pertanyaan dari Mbak Aisyah kan untuk mengatasi permasalahan tadi kan harus yakin untuk rajin-rajin belajar dan berpikir ya. Nah, sekarang kan untuk pembelajaran sendiri kan online ya Pak. Nah itu kan membuat teman-teman semuanya itu untuk apa ya, belajar itu kayaknya males. Nah itu cara menemukan kita untuk meningkatkan pembelajaran kita di era sekarang belajar daring itu bagaimana ya Pak? Karena kan menurut saya ya kalau misal pembelajaran online itu materi yang ditangkap itu kurang gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Tegar Saputra untuk pertanyaannya. Tadi juga menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mbak Aisyah ya. Cukup penting juga ya pertanyaan ini kaitannya dengan pembelajaran online. Nah, ini kan kalau kita pembelajaran online yang pertama memang kendalanya mungkin ada yang materi ini belum kita pahami secara maksimal ya. Karena kita juga masih terbatas elaborasi soal, akan mengembangkan jawaban, kita jadi terbatas. Tapi bagaimana keterbatasan ini bukan menjadi hambatan, tetapi bagaimana kita mengubah hambatan ini menjadi tantangan. Oleh karena itu ya, kaitannya dengan LMS ya, Learning Management System ini paling tidak bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya, karena Learning Management System ini kaitannya yang kita gunakan ya, di IF-MIPA itu kan biasanya sudah ada pengumpulan pengerjaan, ada evaluasi, dan juga ada monitoring pengerjaan. Kalau keterlambatan waktu pengumpulan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, kita tidak bisa mengupload dari bagaimana memproses pembelajaran ini secara daring ya. Memang penyesuaian ya untuk penerapan Learning Management System. Ini saya belum membahas ke permasalahannya Mas Tegar dulu ya, kaitannya dengan ya intinya kan belajarnya agak kurang maksimal selama perkuliahan daring. Tetapi ketika
learning management system ini sebenarnya kita dikondisikan untuk seperti pembelajaran di dalam kelas biasa ya. Tapi kita memang ada kendala teknis itu kaitannya dengan jaringan ataupun kuota internet. Nah, ini yang kadang kalau kita tidak mengantisipasi secara baik, meskipun pengumpulan jawaban kita sudah maksimal, kita tidak bisa mengupload karena jaringannya, kita tidak bisa berinteraksi dengan kalau di Google Classroom itu kan ada chat diskusi ya, misalkan antara guru dengan siswa. Nah itu kan seperti halnya kita melakukan tanya jawab di kelas ya, tetapi kan itu tidak real time ya, dalam artian tidak secara langsung. Mungkin siswanya tanyanya hari ini, gurunya menjawabnya nanti sore. Nah itu kan padahal siswanya ini pertanyaannya munculnya ini ya dia kliknya pengetahuannya ini siang ini ya, tapi ketika sore tadi dibalas mungkin dia masih mengingat-ingat kembali ya, karena siswanya banyak bermain, banyak galau, pindah gulana, itu bisa mengurangi pengalaman ataupun pengetahuan yang didapatkan sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kita menerapkan ini kan adaptasi LMS ini kan juga bagian dari adaptasi society 5.0 ya. Tetapi memang adaptasi ini harus didukung dengan perangkat yang memadai ya. Kalau memang full LMS ya, kalau saya mungkin di pemerintahan ya diberikan kuota internet. Nah ini kan siswa jadi memang mendapatkan fasilitas dan berhak untuk menggunakan fasilitas itu untuk kegiatan pembelajaran. Nah ini kan kadang kita menggunakan sistem pembelajaran daring, tetapi kita tidak menyiapkan perangkat bagi siswa-siswanya. Karena siswa ini kan juga beragam juga. Ada yang memang dia memiliki dukungan prasarana yang kuat, teknologi yang baik ya. Tapi ada kalanya siswa ini juga tidak dilengkapi prasarana yang kurang memadai, nah, yang juga menjadi PR. Ya sama kalau di kelas. Kalau di kelas dalam pertemuan langsung siswa dikasih buku paket semua supaya seragam. Nah kalau daring ya siswa dikasih laptop semua, dikasih kuota internet semua. Jadi bisa lebih maksimal. Ini kan juga sudah dicontohkan kemarin ya, sudah dapat kuota internet meskipun sedikit banyak membantu ya, meskipun tidak secara optimal. Tapi kan ini bagian dari upaya analogi tadi ya. Kalau siswa diajarkan materi ya dikasih yang buku yang sama. Nah kembali tadi ya, pembelajaran daring. Pembelajaran daring kok males ya, karena tidak ada pressure ya, namanya orang Indonesia itu kalau tidak ditekan, tidak dioyak-oyai, apalagi ini mungkin Mas Tegar, saya kan belum pernah melihat Mas Tegar seperti apa, ini kan Mas Tegar juga melihat saya masih dalam bentuk gambar, belum dalam bentuk fisiknya, ini kan jadi mungkin asumsi dalam pemikirannya kita semua kan, lah paling gambar, lah paling video, nah itu kan jadi kita merasa kurang maksimal ya dalam pembelajaran. Tapi ada hal yang lebih menyentuh lagi ya kaitannya dengan bagaimana tanggung jawab kita sebagai anak ya. Ya mungkin kan sebagian dari kita kan masih ada tanggungan orang tua. Kalau kita sungguh-sungguh dalam belajar, itu kan menjadi motivasi ya. Bagaimana orang tua bekerja untuk kita, memfasilitasi kita untuk kuliah. Nah, kita melihat di aspek orang tua kita, keluarga kita ya. Siapapun yang memfasilitasi pendidikan kita di bangku pendidikan tinggi, ini menjadi motivasi ya, cambuk buat kita untuk bisa belajar secara maksimal. Kalau kita tidak berpikir sampai ke arah situ, ya mungkin ya kendor ya semangatnya. Jadi kita berpikir dan nanti cita-cita ya, cita-cita teman-teman itu seperti apa, nanti silahkan ditulis di kamar, dan ini juga menjadi bagian dari motivasi untuk meningkatkan belajar ya. Kalau tidak ada cita-cita, tidak ada mimpi, tidak akan adanya motivasi. Tidak ada motivasi ya cenderung
kita mengalir saja ya tanpa adanya semangat untuk berusaha lebih baik lagi. Jadi ada 2 resep tadi nih, pengen semangat belajar ya kaitannya dengan orang-orang terdekat kita yang sudah memfasilitasi kita, bagaimana kita menjalankan amanah ini dengan baik untuk belajar di pendidikan tinggi, dan yang kedua cita-cita kita ya, bagaimana mimpi kita ingin jadi seperti apa, ya kita belajar dari sekarang, kita belajar sungguh-sungguh, kita berusaha untuk proses ini ya. Saya yakin ya, ini saya sering menyampaikan juga di kelas ya, kalau teman-teman berproses apapun ya, proses pembelajaran dengan baik, kelak nanti hasilnya apapun bidangnya teman-teman akan memetik hasilnya dengan baik ya. Jadi lakukanlah proses dengan sebaik-baiknya, ya hukum alamnya hasilnya nanti akan baik. Saya kira itu Mbak Aisyah. Baik, terima kasih Pak Abdul Aziz. Gimana Mas Tegar? Udah menjawab pertanyaan Mas Tegar? Mungkin ada yang ingin dikonfirmasi lagi atau gimana Mas Tegar? Terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga segera cepat dikasih laptop dari pemerintah. Terima kasih. Amin. Ya nggak harus dari pemerintah ya, dari siapapun. Amin. Oke, gimana? Ada yang ingin bertanya lagi? 1 orang lagi, gimana? Sebelum kita ke sesi selanjutnya. 1 orang? Mungkin ada? Bisa room chat atau langsung on mic. Oke, sepertinya mungkin sudah cukup jelas ya Pak. Jadi apa yang mereka pertanyakan sudah terjawab semua lewat materi yang Bapak sampaikan. Semoga itu benar ya, itu benar sudah menjawab pertanyaan kalian semua. Makanya dari sini mungkin udah tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11. Waktu pemaparan materi juga sudah selesai, sesi tanya jawab sudah selesai. Mungkin sebelum ke penutup bisa memberikan closing statement bagi kita semua sebagai motivasi bagi kami untuk bisa mempelajari atau mengembangkan berpikir kreatif matematika di masyarakat di era sekarang itu seperti apa gitu Pak. Sebelum ke penutup silakan untuk closing statement-nya. Ya baik, terima kasih Mbak Aisyah. Saya meresum apa yang saya diskusikan tadi ya, kaitannya dengan kesiapan kita menghadapi society 5.0 dan menghadapi apapun itu ya, perkembangan masyarakat. Silakan teman-teman memperhatikan pola pikir kita, memperhatikan hati kita, memperhatikan tindakan kita. Pola pikir kita tadi kaitannya dengan thoughts itu tadi ya, perasaan kita, bagaimana kita bisa berprasangka yang baik-baik kepada semua orang, dan tindakan kita implementasikan sesuai dengan norma-norma yang ada di agama kita, norma-norma yang ada di lingkungan sosial kita. Jadi pikiran, perasaan, dan tindakan kaitannya untuk menyikapi kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi yang semakin majemuk ya. Jadi pikiran, tindakan, dan juga perasaan ini menjadi satu kesatuan yang baik ya. Jadi ketika bersinergi, pikirannya baik, tindakannya baik, perasaannya baik, apapun kemajuan zaman yang ada ke depannya, teman-teman akan bisa beradaptasi dengan baik. Begitu Mbak Aisyah. Baik, terima kasih Pak. Jadi motivasi bagi kita semua itu yang pertama itu yang harus kita tanamkan, yang pertama pola pikir. Kemudian tindakan kita yang akan kita lakukan, kemudian perasaan. Jangan lupa mencantumkan perasaan di segala tindakan kita. Begitu mungkin ya Pak. Jadi sebelum kita bertindak, lebih baik kita berpikir terlebih dahulu, kemudian setelah kita berpikir baru kita bertindak, dan pada saat kita bertindak, kita harus memakai perasaan kita pada tindakan tersebut gitu. Baik. Mungkin pemaparan materi telah selesai, webinar juga telah selesai.
Hadirin seluruh peserta yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah selesai terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Abdul Aziz MPD yang telah berbagi ilmu kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Untuk sebelum penutupan, mungkin kita bisa mengabadikan momen kita pada kali ini dengan sesi foto bersama, gitu ya Pak. Sebelum sesi foto bersama, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Operator bisa dibantu. Untuk menghitung ini ya, menghitung pada saat diambil fotonya. Oke, silakan Mbak Nisa. Oke, teman-teman saya hitung ya. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya ya, 1, 2, 3. Ya udah Mbak. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Operator yang telah membantu dalam sesi pengambilan dokumentasi. Kemudian jangan lupa untuk mengisi link presensi pada room chat ya yang telah disediakan, dan untuk mengambil bukti mengikuti webinar. Baik, akhirnya saya Aisyah Rahmawati selaku moderator pada sesi kali ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembali